Halo semuanya, selamat datang di Polling Podcast ngomongin lingkungan. Karena inilah episode perdana kita, so gue mau perkenalan diri dulu nih. Kenalin semuanya, nama gue Farah Dila Desita Esya. Or in short, kalian bisa panggil gue Farah atau Dila terserah kalian. Gue dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021. Di episode kali ini, gue juga gak sendirian loh. Gue mau ngobrol sama teman-teman gue yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Boleh perkenalan diri teman-teman siapa namanya dan dari Prodi apa aja. Halo semua, kenalin nama gue Farisa Azahra, biasa dipanggil Ica. Gue dari Hubungan Internasional Angkatan 2021, salam kenal. Oke, lanjut. Kenalin teman-teman, nama gue Rangga Juwardiana, biasa dipanggil Aji. Gue dari HI Angkatan 21. Salam kenal, teman-teman. Salam kenal. Next, halo teman-teman, gue Muhammad Fadlan Nurisan, biasa dipanggil Fadlan, gue juga dari HI 21, salam kenal ya teman-teman. Oke, halo semua. Nama gue Muhammad Jamil Hakim, ya biasa dipanggil Hakim. Sama sih gue juga dari HI 21 ya, salam kenal. Oke, salam kenal teman-teman semua. Dan hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol seputar lingkungan nih bersama Ica, Aji, Pandan, dan Hakim nih di antara kalian berempat nih. Kira-kira ada yang udah tahu belum sih topik obrolan kita hari ini tuh apa sih? Apaan tuh, Apaan Bang? tuh? Apaan tuh? Gak Kepo tahu banget nih, nih kita beneran. nih. Gak tahu, gak tahu, gak tahu. Apaan nih? Jadi ya, buat apa ya, buat guideline buat kalian juga nih, topik kita hari ini adalah pencemaran lingkungan dan krisis energi aja ya. Jadi hari ini kita tuh Wih, mau mantep. ngomongin isu-isu seputar lingkungan yang lagi jadi sorotan banget nih. Kan banyak tuh produk-produk di luar sana yang udah mulai bikin inovasi-inovasi baru. Kayak sedotan kertas, terus plastik yang bisa larut di air, terus kayak masih banyak inovasi lainnya yang buat mengatasi pencemaran lingkungan itu sendiri. Bahkan ya, di beberapa coffee shop besar yang itu, yang ijo-ijo tuh, yang rambutnya ijo tuh, udah bikin no plastic straw. Mereka udah bikin sedotan dari kertas gitu. Bahkan dia juga ada promo-promo yang um, apa ya, mendorong pelanggannya buat pakai botol sendiri daripada pakai gelas plastik gitu loh. Jadi di sini gue tuh mau ngobrol-ngobrol aja, terus mau dengar pendapat kalian juga nih mengenai isu ini gitu. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja lah ya kita ya. Oke, kita mulai langsung mulai aja nih ya dari pertama gitu ya. Jadi apa sih yang sebenarnya kalian ketahui tentang pencemaran lingkungan gitu? Menurut pandangan kalian tuh pencemaran lingkungan itu apa sih? Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh, Hakim, sok. Oke ya. Masuknya atau penambahan zat-zat asing ke lingkungan dalam jumlah tertentu sehingga dapat menyebabkan ancaman bagi kesehatan manusia dan pokoknya mengganggu alam lah istilahnya begitu. Mungkin yang lain mau nambahin? Mungkin izin nih Bro Hakim, pengen nambahin ya. Tadi kan Hakim udah ngomong nih soal masuknya zat-zat asing itu ke alam ya, yang mungkin tuh Ya. mencemari gitu kan. Benar gak Bro Hakim? Nah, mungkin Betul, salah betul, satu betul, faktor betul. itu faktor itu mungkin dari kegiatan manusia juga gitu, yang kadang yang ikut juga turut dalam mencemari lingkungan. Mungkin ada nih Ica atau Fadlan yang mau nambahin, boleh banget. Gue deh yang mau nambahin. Pencemaran lingkungan itu biasa disebut juga environmental pollution. Itu adalah situasi di mana terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi, sehingga mengakibatkan keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, kontaminasi tersebut itu bisa berasal dari kegiatan manusia yang seperti dibilang Aji tadi, ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Mungkin Fadlan bisa nambahin nih. Oke, gue coba nambahin dikit ya dari Bro Aji, Neng Ica, sama si Hakim yang paling ganteng ini. Jadi kalau misalnya dari pandangan gue ya, pencemaran lingkungan itu merupakan suatu permasalahan atau polemik yang terjadi di kawasan tertentu, yang mana ini secara berkelanjutan ini akan menyebabkan degradasi secara ekosistem dan juga instabilitas varietas flora dan fauna, dan bahkan lebih lanjut dari itu juga akan mempengaruhi kualitas hidup manusia gitu.
juga beberapa instrumental budaya, bahkan jauh lebih dari itu juga bisa mempengaruhi hal-hal seperti geopolitis dan sebagainya. Karena apa? Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya lingkungan itu kan di atasnya tumbuh zona-zona untuk pembangunan hal-hal seperti itu gitu, sehingga pencemaran lingkungan juga akan mempengaruhi kualitas hidup dari manusia. Oke, kalian tadi kan udah menyampaikan gitu ya, gimana pencemaran lingkungan itu masuk ke zat-zat lain, terus mempengaruhi berbagai hal, mulai dari budaya sampai politik gitu. Terus nih ya, kalau kalian melihat lingkungan di sekitar rumah kalian aja deh, menurut kalian nih lingkungan di sekitar rumah kalian itu termasuk ke dalam kategori yang tercemar atau yang biasa-biasa aja, atau malah termasuk lingkungan yang bersih gitu? Mungkin gue boleh jawab dulu nggak nih? Yang pertanyaan kedua nih. Kalau Boleh di banget, lingkungan silahkan gue Aji. sendiri nih di Cibubur ya, khusus daerah rumah gue, mungkin kalau lingkungannya dibilang tercemar banget juga enggak, tapi dibilang bersih banget juga enggak. Mungkin yang paling bikin tercemar tuh mungkin ya kendaraan bermotor ya, karena sekarang nggak gimana-mana kendaraan bermotor tuh banyak. Cuma mungkin salah satu juga, ini mungkin juga kesadaran masyarakat setempat juga, kadang masih ada nih, mungkin beberapa oknum tuh yang masih membuang sampah di tanah kosong, kadang juga mungkin ada yang bakar sampah cuman nggak didaur lagi gitu, itu juga mungkin yang salah satu yang mengganggu sih, begitu. Cibubur agak suka ini ya, membakar sampah gitu. Coba di sekitar lainnya, coba di rumah Jamiro, bagaimana keadaan rumah lu, Hak? Waduh, iya. Di rumah gue pengen cerita dikit aja. Kebetulan rumah gue di Bantar Gebang lah, yang kalian tahu sendiri lah ya. Bantar Gebang tuh tempat pembuangan sampah ya. Jadi kalau sebenarnya sih gue nggak begitu dekat sama tempat pembuangan sampahnya itu. Cuma kadang lingkungan gue juga kena efeknya dari pembuangan sampah itu, kayak pencemaran udaranya sih. Paling sering banget tuh ya kecium-cium lah bau-bau udara Bantar Gebang. Dan juga rumah gue juga dekat kali juga. Kalinya juga ya, tau lah kali-kali di Indonesia tuh kayak gimana ya, banyak sampah lah atau gimana. Tapi Wangi ya kalinya. nah kalinya, tapi untungnya sih rumah gua nggak begitu parah lah ya dibandingkan warga-warga yang lain, soalnya emang agak jauh juga gitu. Oke, kita udah Semangat denger ya Bro Hakim ya. Iya mantap nih. ya. Kita udah denger kondisi dari Cibubur, kita udah denger kondisi dari Bantar Gebangnya langsung, guys. Coba bergeser ke Ica. Cak, di rumah lo tuh gimana sih, Cak? Aduh, rumah gue Tangsel ya. Kayaknya Wah, sih, jauh ya. iya jauh lumayan. Yang gue lihat lingkungan Tangsel yang nggak sih nggak tercemar banget, tapi masuk ke biasa-biasa aja sih. Soalnya sejauh mata memandang gue, daerah rumah gue tuh tidak ada sampah berserakan ataupun kayak pencemaran-pencemaran lainnya seperti selokan ataupun yang lain gitu deh. Jadi biasa-biasa aja. Oke, bergeser nih ke warga Bogor. Coba Mas Fadlan, boleh speak up nggak di Bogor tuh gimana sih, Mas? Mungkin izin meluruskan ya, gue kebetulan orang Sukabumi, bukan Bogor. Oh, maaf. Sukabumi, bukan Ternyata orang Bogor. Bogor. Ternyata orang Sukabumi dia. Iya. Coba dilanjutkan. Oke, mungkin sebelumnya gue pengen menyampaikan bela sungkawa ya buat Bantar Gebang. Semoga kualitas lingkungannya bisa semakin membaik ke depannya. Ya. Wah, terima kasih banget Mas Fadlan. Astaga, Uh, baik mungkin banget. kalau misalnya mau ngejelasin kualitas lingkungan di Sukabumi, kalau misalnya yang gue lihat selama 18 tahun gue hidup di sana ya, itu baik banget dan emang jarang banget ada pencemaran gitu. Paling beberapa hal kayak asap pabrik yang masih bisa dihitung jari lah ya kalau misalnya di-compare sama Cikarang dan wilayah industri lainnya gitu. Jadi overall mungkin masih baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya buat lingkungan hidup yang gue tinggalin sekarang, kan gue sekarang ngekos ya di belakang kampus. Kalau misalnya gue lihat di sekitaran kampus sama sekitaran kos gue,
kalau misalnya ngikutin standar sanitasi Indonesia mah kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi kalau misalnya ngikutin standar sanitasi secara internasional kayaknya emang udah tercemar banget gitu. Kan kayak yang kita tahu juga ya di UPN kan sekitarannya itu banyak yang jualan fast food yang apa namanya kalau misalnya take away bahan itu plastik yang mana itu sulit daur ulang dan juga sulit terurai gitu, dan juga banyak orang-orang yang mencuri-curi waktu buat ngebuang sampah itu secara sembarangan gitu. Bukan cuma sampah plastik, juga banyak orang-orang yang sering ngerokok buang sampahnya sembarangan gitu. Mungkin itu sih yang jadi hal sederhana tapi menjadi pencemaran lingkungan yang paling krusial gitu kalau di lingkungan kampus sama kosan gue sekarang. Tapi kalau di Sukabumi aman aja walaupun Oke. Yang gue juga denger-dengar di kemarinnya, air kosan lu tuh keluar tanah gitu ya pas Fadlannya. Cepat sembuh ya air kosannya, semoga kembali jernih ya. terima kasih Mbak MC. Oke, kita udah denger gitu. Terus makin banyak nih kan, kalau sekarang-sekarang ini makin banyak tuh aktivis-aktivis lingkungan gitu yang mulai peduli dengan isu lingkungan ini. Terus kayak menurut apa sih effort yang udah kalian lakuin buat apa ya menanggulangi pencemaran lingkungan ini? Boleh Aji dan Ica di pendapatnya gimana Bapak dan Ibu sekalian? Oke, kalau effort ya, mungkin menanggapi isu lingkungan ini, kalau kita ngomongin langsung ke hal besar kan rada sulit ya. Mungkin kalau dari gue sendiri tuh, gue mulai menerapin nih, kita dari hal kecil dulu aja, kayak contohnya responsibel atau tanggung jawab sama sampah sendiri gitu loh. Jadi kalau kita emang makan sesuatu atau kita emang habis megang plastik itu ya kita buang ke tempatnya, jangan dibuang ke got atau ke jalan tuh jangan. Mungkin kalau dari gua hal-hal kecil dulu gitu. Mungkin kalau dari Ica gimana, Cak? Ya, gue setuju sih sama pendapat Aji. Kita melakukan hal-hal kecil dulu nih yang bisa menjaga lingkungan kita. Contohnya tadi udah disebutin, jangan membuang sampah sembarangan. Terus kita bisa ikut, kalau ada di lingkungan kalian ada kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih, kalian bisa tuh bantu-bantu biar lingkungan kita tetap terjaga. Oke, tadi gue udah denger dari Aji dan itu juga kayak dari hal-hal kecil. Emang hal-hal kecil kayak sekecil membuang sampah itu aja susah ya, rada susah ya buat dijalanin gitu. Padahal itu suatu hal yang sebenarnya kecil tapi krusial gitu. Terus nih ya, dengan banyaknya orang yang udah peduli lingkungan, dengan kita udah meningkatkan awareness terhadap isu ini gitu. Menurut kalian nih, se-urgent apa sih isu ini buat diperhatikan dan kenapa ini harus menjadi fokus bagi masyarakat luas nih? Gue mau dengar dari pendapat Fadlan dan Hakim, boleh silahkan Bang. Mau siapa dulu nih Kim? Lu dulu boleh sih. Dulu kali ya. Oke, jadi seperti yang sebelumnya gue sampaikan ya, kalau misalnya lingkungan itu merupakan zona yang krusial, di mana kan di situ tempat tinggal manusia, tempat bekerjanya aktivitas manusia secara kontinuitas ke depannya gitu. Sehingga bisa dijelasin juga kalau misalnya kualitas lingkungan itu secara langsung juga berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia gitu, dan juga pertumbuhan kualitas hidup lingkungan itu juga sangat berpengaruh bagaimana cara kita hidup ke depannya gitu buat anak cucu kita. Sehingga kalau misalnya kita berpatokan sama status quo lingkungan sekarang kayak gimana ya, kotornya mungkin, kasarnya mungkin ya udah tercemar banget lah kalau misalnya di Indonesia sendiri gitu. Apalagi kan seperti yang kita tahu beberapa waktu kemarin pernah viral dan ramai juga kalau misalnya 75% air yang kita konsumsi itu sudah tercemar tinja gitu. Kan kalau misalnya kita menormalisasi hal itu juga gak menutup kemungkinan kalau misalnya di masa depan anak cucu kita bakal mengalami dan juga hidup dengan kondisi lingkungan yang sama seperti kita atau sangat berpotensi sekali bahkan bisa lebih buruk dari kita gitu. Mungkin itu sih kenapa krusialitas isu ini harus tetap ditegakkan gitu. Mungkin Iya, setuju banget sama Fadlan, gue setuju banget. Jadi lingkungan sendiri itu benar-benar penting banget ya buat kita. Ya kita hidup tuh di mana lagi kalau bukan di lingkungan kita sendiri gitu. Kalau kita nggak bisa ngejaga lingkungan kita sendiri, siapa yang mau jaga? Masa mau ngandelin orang lain terus gitu? Kalau kita sendiri tidak ada kesadaran untuk menjaga lingkungan, melestarikan alam dan lain-lain itu kayaknya
buat masa depan tuh zong banget lah menurut gue. Jadi buat lo semua yang masih nggak bisa ngejaga lingkungan, yuk dari sekarang kita jaga lingkungan demi masa depan kita yang lebih cerah gitu buat anak cucu kita di masa depan. Gitu. Keren, Bang Jamil keren dah. Bener ya, gue setuju banget. Kayak kalau misalkan kita aja nih di zaman sekarang udah hidup setengahnya, nggak setengah, 75% bahkan airnya tercemar tinja. Masa di masa depan kita mandi sama tinja, kan nggak lucu ya. Jadi harus lebih dijaga lagi lingkungannya ya, buat kelanjutan ke depannya juga nih. Terus mari kita move on ya ke topik selanjutnya, yaitu salah satu isu yang juga rame juga nih dibicarakan, yaitu tentang krisis energi gitu. Gue juga mau nanya-nanya nih pendapat kalian gitu nih. Krisis energi tuh sebenarnya apa sih guys? Terus kenapa nih energi tuh bisa mengalami krisis? Boleh kali dari Aji sama Jamiro ada sepatah dua patah katanya Bang Abang. Oke, mungkin boleh kali ya. Mungkin biar analoginya simple, jadi gue jelasin yang singkat-singkat aja nih soal krisis energi ya. Mungkin kalau krisis energi itu secara singkat tuh lebih kayak gini sih, dimana kayak sumber daya energi itu lebih sedikit daripada yang dari demand yang ada gitu loh. Jadi di sini tuh kita sebagai manusia, sebagai konsumen itu kita berebutan nih, sumber energi kita tuh udah habis gitu loh. Dan kalau kenapa energi bisa mengalami krisis tuh ya satu tadi overpopulasi juga salah satunya pengaruhnya ya. Karena lebih banyak konsumen daripada barang yang tersedia, itu satu. Kedua juga dari beberapa ini sih kejadian-kejadian yang ada di internasional sekarang kayak misalnya perang, krisis ekonomi juga dan sebagainya gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu ya. Mungkin dari Bro Hakim boleh tambahan? Kalau untuk secara pengertian udah benar banget, gue setuju banget, itu udah singkat padat dan jelas banget sama dari Bro Haji ya. Terus juga untuk penyebab-penyebabnya sih ya, kayak krisis energi itu kenapa bisa jadi ada gitu deh sekarang tuh, kayak konsumsi berlebihan kayak gitu. Misalkan kita menggunakan listrik tidak dengan tepat gitu, kayak lo 24 jam nyalain lampu kamar lo, itu udah salah satu jadi penyebab krisis energi sih. Terus juga apa ya, benar tadi overpopulasi sama pemborosan energi lain-lain sih. Oke, gue udah dangkep nih ya, key points dari penyebabnya adalah ternyata overpopulasi gitu. Semakin banyak manusia, semakin banyak demand energi yang dibutuhkan gitu loh. Jadi tuh kan itu udah dibutuhin nih tuh kayak apa itu krisis energi pengertiannya, terus kenapa ya itu hal itu terjadi kayak tadi overpopulasi gitu kan. Terus kira-kira menurut kalian nih bagaimana sih solusi terbaik nih biar energi kita itu gak langka gitu. Secara kita hidup sehari-hari kan pasti akan selalu ya memakai energi gitu. Kita nggak akan bisa lepas dari energi gitu kan. Nah, gimana caranya nih biar di masa depan kita masih bisa menikmati energi itu untuk kehidupan sehari-hari nih. Boleh Mas Fadlan dan Mbak Ica pendapatnya mengenai hal ini, Mbak? Oke, gue dulu kali Cah ya. Iya, Iya. boleh silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang ini, itu hal yang kompleks juga ya. Ingat kalau misalnya bener kata Aji sama Jamiro sebelumnya juga, ini kan dilandasi oleh adanya overpopulasi gitu. Apalagi overpopulasi ini juga disandingi dengan penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui gitu, sebagai adiktifikasi yang sekarang terjadi, di mana mereka sudah terlanjur ketergantungan dengan energi yang tidak dapat diperbaharui ini, sehingga ketika itu dilakukan dan dimanfaatkan secara kontinuitas, ya lama-kelamaan juga bakal habis gitu, bakal mengalami kelangkaan istilahnya, sehingga hal tersebut berakhir dengan yang namanya krisis energi. Nah, mungkin kalau misalnya ngebahas tentang solusi kali ya, mungkin yang paling rasional di sini adalah yang pertama itu kita harus menyatukan suara dulu sih antara pemerintah dan juga masyarakat tentunya, untuk melakukan sebuah pengelolaan dan juga bentuk lanjutan dari pengurangan energi yang tidak dapat diperbaharui ini menjadi energi yang dapat diperbaharui dan juga dapat digunakan lebih lanjut ke depannya gitu. Kan kalau misalnya kita lihat potensi-potensi di Indonesia juga banyak ya, kayak sesederhana air juga itu bisa menjadi energi yang dapat menghasilkan kebutuhan-kebutuhan manusia ke depan gitu. Jadi
kayak kita nggak usah takut lagi, kita nggak usah khawatir lagi kalau misalnya ke depan kita nggak akan kebagian energi gitu untuk anak cucu kita nantinya. Karena emang yang namanya air, angin, hal-hal natural dari alam itu yang nggak akan habis gitu. Tapi kalau misalnya kita masih bergantung dengan fosil, batu bara, ya lama-kelamaan juga bakal habis. Soalnya itu kan namanya juga energi yang tidak dapat diperbaharui ya, bisa diperbaharui tapi dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama gitu. Mungkin dari Ica ada tambahan, Neng cantik? Oke, gue mau nambahin dikit. Tadi kan yang dijelasin Padlan tuh udah lengkap ya, terkait tindakan dan gerakan-gerakan apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Mungkin kalau menurut gue yang paling awal yang bisa kita lakukan itu menghemat. Sama seperti Padlan bilang tadi, penghematan energi. Kan kita udah dijelasin juga nih sebelumnya terkait penyebab terkait krisis energi itu apa. Nah, penghematan energi itu sangat diharuskan untuk mencapai stabilitas energi dan menyimpan pasokan energi untuk generasi yang akan datang. Sehingga generasi yang akan datang tuh bisa merasakan juga energi yang kita gunakan saat ini. Terus bisa juga nih menciptakan energi terbarukan. Solusi terbaik yang memungkinkan adalah menggunakan ketergantungan dunia pada sumber daya tak terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. Itu sih mungkin yang gue tambahin. Oke, jadi tadi kalau kata Fadlan kan, mungkin kata Fadlan tuh bisa kita lihat apa ya, dalam skala besarnya, dalam kacamata yang lebih luas gitu, bahwa kita harus menyatukan nih suara antara pemerintah dan rakyat gitu. Kalau dari Ica sendiri sih menurutku itu suatu hal yang bisa kayak apa ya, kita bisa lakukan dalam apa ya, dari lingkungan kecil gitu, dalam skala yang sangat kecil gitu, mulai dari hemat energi gitu. Jadi kalian kalau misalkan nggak di kamar, boleh ya kipasnya dimatiin, lampunya dimatiin. Kalau nyalain AC jangan seharian ya. Hemat energi pemirsa ya. Terakhir nih, agak seru juga nih. Nah, tadi kan kalian udah sempat mention ada energi terbarukan gitu. Di sekitar kita kan udah banyak nih energi terbarukan ya. Mulai dari air, terus ada angin, bahkan nih ya, kotoran hewan aja tuh bisa jadi biodiesel gitu. Nah, gue ada satu nih energi terbarukan yang belum dipakai sama Indonesia, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Wah, nuklir nih ya, kayak, wah apa nih? Jadi menurut kalian nih, kenapa di Indonesia sendiri belum pakai pembangkit listrik tenaga nuklir ini nih? Karena kan dari beberapa artikel yang sempat gue baca juga, pembangkit listrik tenaga nuklir ini tuh lebih apa ya? Lebih ramah terhadap lingkungan, terus juga lebih apa ya? Lebih bisa dipakai apa ya? Bisa mirip gitu sama energi aslinya gitu loh. Terus juga dari sini tuh kayak energi yang dikelorokan kuat, karena yang kita pakai tuh bukan nuklirnya ya, bukan nuklir diledakan, tapi energi dari nuklir itu sendiri buat membangkitkan tenaga listrik atau tenaga lainnya. Jadi kenapa nih sampai sekarang, sampai detik ini, kenapa Indonesia tuh belum ada nih pembangkit listrik tenaga nuklir? Boleh dari Fadlan dan Aji, apakah ada sepatah dua patah katanya, Bang-Abang? Mungkin gue boleh ya beropini sedikit nih soal kenapa sih Indonesia belum ada nih pembangkit listrik tenaga nuklir nih kan. Mungkin Indonesia punya banyak konsiderasi ya. Mungkin salah satunya Indonesia sendiri kan negara yang rich banget nih sumber daya alamnya. Dan menurut mungkin konsiderasi pemerintah juga kenapa belum bikin PLTN tenaga nuklir itu, karena mungkin masih banyak sumber daya lain yang masih bisa dikembangkan untuk menggantikan nuklir ini. Contohnya kayak tadi kan tenaga uap, tenaga mungkin dari air juga, dari angin juga gitu. Tadi Fadlan udah jelasin juga kan. Sama mungkin kedua, Indonesia ini kan negara yang rawan banget bencana ya, khususnya gempa sama tsunami. Karena yang kita tahu Indonesia itu kan dilewati sama Ring of Fire ya. Dan kita tuh sering banget gempa, dan menurut gue PLTN ini sangat rawan atau sangat berbahaya sekali di zona-zona tuh yang rawan bencana. Karena itu bisa menciptakan ya bencana takutnya yang seperti terjadi di Chernobyl gitu. Mungkin gitu sih. Kalau dari Fadan mungkin boleh tambahin, Lan? Oke, benar tadi yang dijelasin sama Bro Haji sebelumnya ya, kayak
banyak kesiagaan, banyak kekhawatiran kenapa sampai sekarang PLTN di Indonesia itu masih belum dikonstruksikan gitu, karena dari letak geografis Indonesia yang benar kata Adi juga dilewati oleh Ring of Fire dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian suara gue masuk gak? Masuk Fadlan, coba boleh Aman bro, ngomong aman. biar Aman, lebih aman. kedengeran gitu, lebih kenceng. Oke, Mas Sorry tadi mic-nya agak di bawah tanah ya soalnya. Ya Oke, Allah. jadi gue ulang aja kali ya biar lebih jelas ya. Oke, boleh silahkan biar lebih Oke, tadi komprehensif benar ya gitu. yang dibilang sama Bro Aji, banyak sekali kesiagaan dan juga kekhawatiran dari konstruksi PLTN di Indonesia ini, mengingat secara geografis juga emang Indonesia dilalui oleh Ring of Fire sehingga itu menjadi titik-titik pusat gempa gitu, sehingga pembangunan PLTN ini secara kausalitas mungkin akan memperparah dan meningkatkan resiko hal-hal tersebut gitu. Nah, mungkin untuk tambahannya kayak sebenarnya di dunia sendiri ya secara universal potensi nuklir itu sudah diakui sebagai salah satu penyokong pembangunan yang rendah karbon gitu. Dimana kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan pembangunannya di Indonesia, ini tuh masih banyak sekali kontroversinya. Ini awalnya terpaku pada 3 hal kalau nggak salah. Dimana ini yang pertama adalah tentang masa konstruksi dari PLTN itu sendiri. Kemudian yang kedua itu eksekusi dari limbah radioaktif yang dihasilkan dari energi nuklir. Dan yang ketiga tentu yang sebelum dijelaskan sama Bro Aji juga itu terkait faktor kerawanan bencana Indonesia yang beresiko menyebabkan kebocoran reaktor nuklir gitu. Karena kita emang tinggal di Ring of Fire secara geografis gitu. Mungkin itu aja sih kenapa kita Indonesia masih belum siap untuk mengkonstruksikan PLTN ini secara masif. Mungkin begitu. Oke, Fadlan dan Aji. Terima kasih ya insight-nya. Gue jadi terbukakan gitu. Gue baru sadar bahwa Indonesia tuh kan Ring of Fire ya. Kayak kemarin nih baru banget kejadian gempa gitu kan. Jadi kalau misalkan ada nuklir agak lebih mengerikan deh kalau dari itu gue ikutan meledak gitu ya Allah amit sampai. Oke, udah habis nih pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kalian sedih nggak? Mau ada pertanyaan lagi nggak? Aduh, kalau Nggak dulu deh, nggak dulu. pertanyaan juga gua hadepin. Kalem. Buset. Dari gue sih nggak dulu deh, cukup banget nih bro. Waduh. Kurang beneran nih nggak ada yang mau lagi ditambahin. Tapi pertanyaan waktunya goceng sih deh. Goceng deh satu ya. Ya, cukup. Waktu dulu. Ya udah deh. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Kita udah ngobrol banyak nih dari mulai pencemaran lingkungan, terus Bantar Gebang yang dekat rumah Jamirul, lalu ada krisis energi, terus ada energi terbarukan, sampai nuklir kita omongin juga tuh. Banyak banget insight baru yang gue dapat setelah ngobrol-ngobrol bareng kalian ini gitu, sharing-sharing juga. Thank you banget sudah mau datang ke podcast lingkungan episode ini dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Thank you. Terima kasih kembali Faradila dan enggak Thank you buat Mbak MC sama kawan-kawan. Iya. Makasih.